Halo sahabat Fscape dan Fgizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Fscape Indonesia. Yuk langsung aja cek video berikut ini. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Dari hasil screening di sebuah desa, ditemukan anak laki-laki umur 3 tahun. Dengan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya edema, depigmentasi kulit dan rambut, atrofi otot, hepatomegali. Berat badan 10 kg. Ahli gizi menganalisis terdapat kondisi kekurangan zat gizi spesifik. Apakah zat gizi yang dimaksud pada kasus tersebut? A. Energi, B. Karbohidrat, C. Lemak, D. Zinc, dan E. Protein. Langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, di sini yang ditanyakan terkait dengan zat gizi yang dimaksud. Teman-teman semua, dari soal kita ketahui bahwasannya dia mengalami edema, depigmentasi kulit dan rambut, atrofi otot, dan hepatomegali. Nah, teman-teman semua, ini menunjukkan ciri-ciri pada kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini teman-teman semua terjadi karena kekurangan protein. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah protein, yaitu opsi E. Nah teman-teman semua, jadi ada perbandingan antara kwashiorkor dan juga marasmus. Seperti yang terlihat pada layar teman-teman semua. Pada kwashiorkor ini perutnya itu terlihat puncit ya teman-teman semua. Ini menunjukkan adanya edema atau esites. Sedangkan pada marasmus teman-teman semua, ini nantinya wajah dari anak itu akan terlihat lebih tua teman-teman semua dan dia sangat kurus teman-teman semua. Ini karena terjadi kekurangan energi. Nah, sehingga kalau marasmus ini terjadi karena kekurangan energi, sedangkan kwashiorkor terjadi karena kekurangan protein. Nah, itu dia perbedaannya ya teman-teman semua. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah desa yang terletak di Pegunungan Kapur, banyak terdapat penduduk terutama balita yang mengalami keterbelakangan mental dan kerdil. Kejadian abortus pada desa tersebut mencapai 57%. Ahli gizi menganalisis terdapat kondisi kekurangan zat gizi spesifik. Apakah zat gizi yang dimaksud pada kasus tersebut? A. Iodium, B. Vitamin B, C. Zat besi, D. Zinc, dan E. Kalsium. Nah teman-teman semua, di soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah zat gizi yang dimaksud dari kejadian yang terjadi pada wilayah ini ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, ini merupakan akibat dari defisiensi iodium. Defisiensi iodium ini dapat menyebabkan kejadian abortus ya, lalu dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan juga kejadian kerdil. Dan juga dapat menyebabkan terjadinya gondok ya teman-teman semua. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah A. Iodium. Untuk opsi yang lainnya, vitamin B ini dia dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti beri-beri, kesemutan, hingga anemia. Lalu jika zat besi dapat menyebabkan terjadinya anemia, zinc dapat mengganggu pusat sistem saraf dan fungsi otak, kalsium jika dalam jangka yang panjang dapat mengakibatkan pengeroposan dan pengapuran pada tulang. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang ahli gizi menemui pasien laki-laki usia 46 tahun dengan IMT 16,2 kg per meter kuadrat. Masuk rumah sakit dengan diagnosis medis sirosis hepatis dan asites. Pasien mengeluh sesak, lemas, dan mual. Hasil pemeriksaan fisik klinis diketahui bahwasannya pasien mengalami asites, sesak, lemas, dan kurus. Pasien diberi diet hati bentuk makanan cair 1.500 kilokalori. Apakah masalah gizi sesuai dengan kondisi kasus tersebut? Oke teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah masalah gizi. Dari soal ini data fokus yang kita dapatkan bahwasannya IMT dari pasien ini adalah 16,2 kg per meter kuadrat. Nah, 16,2 kg per meter kuadrat ini teman-teman semua menunjukkan bahwasannya pasien ini mengalami malnutrisi. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah malnutrisi ya teman-teman semua. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada pelayanan gizi di suatu rumah sakit ibu dan anak, menu yang digunakan pada hari ke-1 adalah opor daging. Seorang petugas gizi pada proses persiapan lauk hewani menimbang beberapa potongan daging untuk mengecek berat potongan daging tersebut. Apakah standar yang digunakan oleh petugas gizi tersebut? A. Standar porsi, B. Standar resep, C. Standar menu,
D. Standar mutu, dan E. Standar bumbu. Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah standar yang digunakan oleh petugas gizi. Dari soal kita ketahui bahwasannya petugas gizi ini pada proses persiapan lauk menimbang berapa potongan daging untuk mengecek berat potongan daging tersebut. Nah, jika berkaitan dengan berat ya teman-teman semua, ini kaitannya dengan standar porsi. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah opsi A, standar porsi. Untuk opsi B, standar resep ini berkaitan dengan kualitas ya teman-teman. Jadi untuk setiap ditampilkan itu rasanya kualitasnya sama. Standar menu ini adalah menu yang disajikan ya teman-teman semua. Standar mutu tidak tepat dan juga standar bumbu tidak tepat. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan memutuskan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi untuk menjaga berat badannya agar tetap ideal. Hal pertama yang ahli gizi lakukan adalah pengkajian awal, salah satunya dengan pengkajian diet. Cara yang digunakan ahli gizi tersebut adalah dengan pengkajian makanan yang mudah, cepat, meminta klien untuk mengingat riwayat asupan makan selama 24 jam. Metode apakah yang dimaksud? A. Food weighing, B. Food record, C. Food recall, D. Food frequency, dan E. Food account. Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 5 terkait dengan metode apakah yang dimaksud. Nah, teman-teman semua, dari soal ini data fokus yang kita dapatkan itu adalah ini ya teman-teman semua, pengkajian makanan yang mudah, cepat, serta meminta klien untuk mengingat riwayat asupan makan selama 24 jam. Nah, kata kuncinya di sini ya teman-teman semua, kalau mengingat berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah food recall. Nah, kalau weighing ini dia menimbang ya teman-teman semua. Jadi makanan ketika disajikan, ditimbang, lalu setelah dikonsumsi juga ditimbang. Food record ini adalah pencatatan makanan, jadi ketika makanan yang dikonsumsinya itu dicatatnya. Food frequency di sini menggunakan tabel ya teman-teman semua atau menggunakan questionnaire untuk melihat pola makan. Nah, itu dia tadi teman-teman video pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Abscat Indonesia dan sampai bertemu di video selanjutnya.